Selamat pagi, salam bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 14 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Saya jaga ma dilam maradopun hajahaton jala bibirmu maradopun pakuling si pauto-oto. Sumurut maho sian hajahaton jala ulahun nadinggan dului hasonangan jala pareyak mai. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, kita mendengar apa yang dikatakan oleh pemazmur pada saat ini, bahwa kita adalah yang pertama harus menjaga lidah dan menjaga bibir terhadap kejahatan dan terhadap penipuan. Yang kedua, bahwa kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dan yang ketiga, bahwa kita harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Mengapa hal ini disampaikan oleh pemazmur bagi kita, bagi para pendengarnya pada saat itu? Tentu pemazmur menuliskan ini adalah berdasarkan pengalaman pribadinya dan juga pengalaman rohaninya bersama dengan Tuhan. Banyak keributan-keributan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini disebabkan oleh lidah atau bibir. Disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Sebab lidah diibaratkan seperti api, seperti yang disampaikan oleh kitab Yakobus, bahwa lidah sama seperti api. Api yang kecil bisa membakar hutan yang sangat besar. Demikian juga lidah. Yang persoalan yang kecil bisa menimbulkan persoalan yang lebih besar. Bahkan pertikaian yang lebih besar yang disebabkan oleh lidah yang tidak pas atau mengatakan sesuatu yang tidak benar. Dengan lidah kita bisa membuat keributan yang sangat luar biasa. Dengan lidah kita bisa membahayakan diri kita. Kita juga bisa membahayakan orang lain sehingga tidak tercipta kedamaian. Dengan lidah bisa menciptakan keributan baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah gereja, bahkan di tengah-tengah negara ini. Dengan lidah yang tidak benar, dengan lidah mengucapkan yang tidak benar, maka itu bisa menimbulkan akibat yang lebih buruk. Permasalahan yang lebih buruk, persoalan yang lebih besar yang ditimbulkan oleh lidah yang tidak benar. Maka dengan itu pemazmur menuliskan ini supaya kita dapat menahan diri, menahan lidah kita supaya tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang lebih besar karena lidah kita. Saudara-saudara, bahwa lidah bisa berbahaya, tetapi lidah juga adalah bisa memberikan damai sejahtera. Lidah adalah bagian tubuh yang kecil dari anggota tubuh kita. Tetapi lidah ini bisa membahayakan dan juga bisa membawa berkat, membawa damai bagi banyak orang. Tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Saudara-saudara, memang memakai lidah atau berkata-kata, mengucapkan kata, memang itu adalah gratis. Tetapi Tuhan menciptakan kita satu mulut dan dua telinga. Yang artinya supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Supaya kita lebih banyak mendengar nasihat.
mendengar, dan belajar di dalam dunia ini supaya kita semakin mengenal kebenaran, mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita harus mampu menguasai lidah kita. Kita harus mampu menjaga lidah kita supaya jangan karena lidah bahwa kita membawa keributan, membawa kebinasaan, membawa kepada kehidupan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita selalu menjaga lidah kita terhadap yang jahat dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang dapat menipu. Lalu yang kedua dikatakan dalam Mazmur ini, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, bahwa artinya bahwa kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Selama kita hidup dalam ketidaktaatan, kita tidak akan pernah mengalami kebaikan Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini yang seharusnya, yang harus dilakukan oleh setiap manusia, setiap orang yang ada di tengah-tengah dunia ini, dapat menjauhkan diri dari kejahatan dan berusaha melakukan yang baik, yaitu melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan perdamaian? Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh menyimpan kepahitan. Atau kita tidak boleh menyimpan dendam atau sakit hati kepada siapapun. Tetapi berusahalah untuk memberikan pengampunan kepada semua orang. Sebab jika kita tidak bisa mengampuni orang lain, bagaimana mungkin Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita? Saudara-saudara, semua manusia ingin hidup damai dan merindukan hidup damai. Tetapi untuk hidup damai adalah harus ada usaha seperti yang dikatakan dalam firman ini. Berusahalah. Berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup damai. Yang harus kita lakukan adalah jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan iri hati. Tetapi berusahalah bagaimana kita supaya hidup di dalam pengampunan. Kita mengampuni kesalahan orang lain yang telah berbuat kesalahan kepada kita. Sehingga Tuhan juga memberikan pengampunan kepada kita dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, biarlah kita memakai kehidupan kita, memakai lidah kita untuk menciptakan kedamaian, untuk memberikan kedamaian kepada setiap orang, kepada semua orang. Dan kita melakukan yang baik kepada semua orang. Mengapa kita melakukan yang baik? Karena Tuhan adalah sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Maka lakukanlah yang terbaik bagi semua orang dan mari kita selalu hidup di dalam damai dan berusaha untuk mendapatkan damai itu dengan tidak menyimpan sakit hati, tetapi kita selalu memberikan pengampunan kepada setiap orang. Selamat pagi bagi kita semuanya dan selamat melakukan segala aktivitas Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.